Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dik Sandiansa, NIM 19020039 dari kelas Fire and Safety A. Apa yang dimaksud pengolahan limbah B3? Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang berupa pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan atau penimbunan. Kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Ada beracun, korosif, reaktif, mudah meledak, dan mudah menyala. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik. Segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik limbah jenis. Ini juga berasal dari aktivitas industri, hanya saja limbah jenis ini bukan berasal dari kegiatan utama industri melainkan dari kegiatan sampingannya seperti kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, pelarutan kerak sejenisnya. Ada limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah dan bekas kemasan B3. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsa sendiri. Limbah yang sudah kadaluarsa ini pun tidak kalah berbahaya. Namun karena memiliki karakter yang berbeda, limbah jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. Keempat, sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan tata cara pemohonan penerbitan izin lingkungan dalam hal pengolahan limbah B3. Izin lokasi. Yang pertama ada izin lokasi, kedua NPWP perusahaan, ada sertifikat ISO 9000 dan 1200 jika ada, izin gangguan, akte perusahaan, izin mendirikan bangunan, tanda daftar perusahaan. Sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama ada bangunan, yang kedua tangki dan kontainer, yang ketiga sel, yang keempat tempat tumpukan limbah, yang kelima waste, yang keenam teknologi. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Ada sumur injeksi, backfilling, pump tiling sesuai IPTEK. Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Ada 6 cara dalam pengolahan limbah B3. Yang pertama, thermal, stabilisasi, solidifikasi, fisika, kimia, dan biologi. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanan. Ada kategori 1, waktu penyimpanan 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang kedua, kategori dari sumber spesifik dan tidak spesifik 360, waktu maksimal penyimpanan 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang ketiga, kategori ketiga, waktu maksimal penyimpanan 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama, limbah B3 mudah menyala, memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan. Limbah B3 mudah meledak. Konstruksi bangunan, lantai, dan atap dibuat dengan material yang tahan ledakan. Dan limbah B3 reaktif atau korosif. Konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Yang kedua, jika bangunan menyimpan limbah B3 di bangunan terpisah dari bangunan lain, diberi jarak dengan bangunan lain paling sedikit 6 meter. Limbah B3 mudah meledak. Nomor 2, lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosif dan api. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Limbah B3 kategori 1 50 kg per hari, waktu 180 hari. Kategori 2 kurang lebih 50 kg per hari, waktunya 360 hari. Kategori ketiga kurang lebih 50 kg per hari, waktu 360 hari. Sebutkan periode pelaporan pada tiap
tahapan pengolahan limbah B3. Tipe 1 pengelolaan limbah B3, penghasil limbah B3, transporter. Lalu ke pengumpulan limbah B3, transporter. Bagi 3, pemanfaatan limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbunan limbah B3. Gambarkan mekanisme perizinan pengolahan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapannya. Prosedur izin TPS LB3 Permen 8 Pemerintah 18 tahun 2009. Permohonan izin sesuai Permen LH 18 2009. Permintaan kelengkapan administrasi, evaluasi kelengkapan administrasi, dokumen administrasi dan teknis, evaluasi teknis, verifikasi lapangan, paper review teknis, perbaikan, penerbitan izin, penetapan keputusan, penolakan izin, kegiatan optimal bila diperlukan. Keputusan penerbitan atau penolakan izin maksimal 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap. Sebutkan jangka waktu proses perizinan pengolahan limbah B3 pada tiap tahapnya. Penolakan izin maksimal 15 hari sejak limbah diterima. Sebutkan masa berlaku dari masing-masing pengolahan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 waktunya 5 tahun. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 10. Sebutkan juga sumber limbahnya, industri apa limbahnya, industri logam, jenis limbah B3-nya karbon monoksida, pemanfaatan sebagai reduktor pengolahan jenis logam. Yang kedua, industri otomotif, jenis limbah B3-nya nikel, pemanfaatan digunakan sebagai pembuatan kerangka kendaraan. Yang ketiga, industri kertas, jenis limbah B3-nya air raksa, pemanfaatannya mencegah pertumbuhannya jamur pada kertas. Yang keempat, industri kecantikan, jenis limbah B3 amonia, pemanfaatannya sebagai bahan dasar pewarna rambut. Yang kelima, industri pertanian, limbah B3-nya pestisida sebagai pemanfaatannya sebagai pembasmi hama. Yang keenam, sumber industri kesehatan, jenis limbah B3 formalin, pemanfaatan sebagai bahan pengawet pada mayat. Yang ketujuh, industri cat, jenis limbah B3-nya kadmium, pemanfaatan digunakan untuk membuat pigmen warna. Kedelapan, industri semen, jenis limbah B3-nya fly ash and bottom, pemanfaatan sebagai perekat untuk pemasangan batu bata. Yang kesembilan, industri kabel, jenis limbah B3-nya tembaga, pemanfaatannya sebagai bahan pembuat kabel. Yang ke-10, industri otomotif, jenis limbah B3-nya asam sulfat, pemanfaatan sebagai bahan pengisi aki basah. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi harus ada pada kendaraan pengangkutan. Fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Alat angkut dan fasilitas pengangkutan meliputi wadah penutup disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut. Yang A, wajib menggunakan alat angkut tertutup limbah B3 kategori 1. B, dapat menggunakan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkut yaitu harus terdapat simbol dan label limbah B3 yang bertujuan agar mengetahui sifat bahaya pada limbah yang diangkut seperti flammable, reaktif, infeksius. Label identitas agar diketahui jenis limbah apa yang diangkut. Dan seperti ini labelnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.